Perkenalkan, nama saya Kania Sajida dengan NIM 2010123220040 dari program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di video kali ini saya akan membahas dan menganalisis lebih lanjut mengenai retardasi mental pada orang dewasa melalui film yang berjudul I Am Sam. Selamat menyaksikan. Film ini menceritakan tentang Sam Dawson, yaitu seorang penderita retardasi mental ringan yang membesarkan Lucy seorang diri setelah ibu kandungnya meninggalkannya bersama Sam di bus station. Walaupun Sam telah merawat dengan kasih sayang yang besar kepada Lucy yang berusia 7 tahun, kapasitas mental Lucy akan segera melampaui kapasitas mental ayahnya. Pertanyaan mengenai kemampuan Sam untuk merawat Lucy pun muncul. Kasus penjagaan dan perawatan Lucy ini pun dibawa ke pengadilan. Sam adalah pria dengan usia mental 7 yang dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sosialnya dan memiliki dukungan yang besar dari 4 orang yang sama-sama mengalami retardasi mental. Tetangga Sam yang bernama Amy merupakan pemain piano yang berteman dengan Sam dan membantu Sam untuk mengurus Lucy ketika Sam sedang tidak bisa mengurus Lucy. Sam bekerja sebagai pelayan di Starbucks. Sam sangat terkenal di kalangan para pelanggannya. Pekerjaannya ini menjadi sulit ketika Lucy mulai belajar memegang dan membuat seorang wanita menumpahkan minumannya ke bajunya. Sam kemudian membawa Lucy ke tetangganya dan memohon supaya Annie bersedia untuk merawat Lucy ketika Sam sedang bekerja. Awalnya Annie menolak untuk mengabulkan permintaan Sam, namun saat itu Lucy yang masih bayi menyebut nama Annie. Annie pun bingung tapi juga tersanjung. Dia pun akhirnya menerima permintaan Sam untuk menjadi babysitter dari Lucy. Lucy dapat dibilang tumbuh menjadi gadis yang mempunyai pola pikir dewasa sebelum waktunya, dan Sam adalah kebalikan dari Lucy. Sam suka membaca buku Green Eggs and Ham by Dr. Seuss kepada Lucy, namun ketika Sam membaca amat sulit buku seperti Stella Luna, Lucy menolak membaca kata berbeda karena dia tidak ingin menjadi lebih pintar dibandingkan ayahnya. Lucy tahu bahwa ayahnya berbeda tidak seperti ayah yang lain, tapi Lucy tidak keberatan dengannya karena Sam sangat penyayang, mengajaknya ke taman dan ke International House of Pancake. Suatu hari mereka memutuskan untuk pergi ke Big Boy untuk merasakan sensasi yang baru. Sam membuat gangguan di sana karena ia tidak bisa mendapatkan jenis pancake Prancis yang biasanya ia dapatkan di IHOP atau di International House of Pancake. Pada pesta Halloween sekolah, dia menggunakan kostum Paul McCartney, akan tetapi putrinya malu dengan tingkah laku Sam yang menarik perhatian yang berlebihan. Anak-anak lain menggodanya dan menyebut ayahnya idiot. Kemudian, Lucy mengatakan kepada salah satu anak laki-laki bahwa dia itu diadopsi. Hal ini menyebabkan masalah di pesta ulang tahunnya yang menghasilkan sebuah kunjungan tak terduga dari seorang pekerja sosial dan mengambil Lucy pergi. Dan pada akhirnya, hakim memutuskan untuk mengizinkan Sam untuk menerima kunjungan 2 kali dalam seminggu selama 2 jam. Sam harus menyewa seorang pengacara untuk membawa kembali Lucy pulang. Sam menemui seorang pengacara handal yaitu Rita Harrison. Rita awalnya tidak mau membantu Sam. Rita berulang kali menegaskan kepada Sam bahwa ia tidak mungkin menang dalam kasus itu karena kekurangannya. Akan tetapi, karena teman-teman Rita di kantor membicarakannya karena Rita tidak mau menolong Sam, akhirnya Rita pun mau menjadi pengacara Sam. Sam juga tidak perlu membayar untuk menyewanya. Beberapa kesulitan dialami oleh Rita dalam menangani kasusnya Sam. Di antaranya, teman-teman Sam ini tidak dapat menjadi saksi untuk membela Sam karena mereka juga memiliki keterbelakangan mental. Hanya ini dan atasan Sam di Starbucks lah yang bisa memberikan kesaksian di pengadilan. Sam dan teman-temannya juga saling bercakap satu sama lain dalam ruang pengadilan yang seharusnya menuntut mereka untuk tidak berbicara. Sam yang selalu bertepuk tangan saat mendengar ketukan palu hakim, Sam juga menyuruh Rita untuk diam saat berdebat dengan jaksa penuntut. Rita juga harus memberi pengertian dan pengajaran untuk Sam sebelum Sam bersaksi. Namun dari kasus Sam membuat Rita belajar banyak hal tentang kasih yang tulus dalam sebuah keluarga. Hubungan Rita dengan Willy atau anaknya Rita juga sangat tidak baik. Kesibukan Rita di kantor membuatnya tidak bisa dekat dengan Willy. Pada persidangan, Sam gagal setelah menentang nasihat pengacaranya untuk meyakinkan jaksa bahwa dia mampu menjadi seorang ayah. Setelah sidang, Lucy dibawa ke rumah asuh
dengan Randy Carpenter. Lucy kemudian mencoba untuk meyakinkan Sam untuk membantunya melarikan diri, namun Sam tidak menjawab. Lucy terus-terusan kabur di tengah malam untuk pergi ke apartemen Sam dan tidur bersamanya. Ketika Lucy sudah terlelap, Sam menggendong Lucy dan mengembalikannya ke rumah orang tua angkatnya. Pada akhirnya, keluarga angkat yang merencanakan untuk mengadopsi Lucy memutuskan untuk mengembalikan Lucy kepada Sam. Namun Randy juga berjanji untuk membantu membesarkan Lucy jika Sam tidak sanggup. Adegan terakhir menggambarkan sebuah pertandingan sepak bola, yang mana di sana Sam menjadi wasit dan Lucy berpartisipasi sebagai pemain. Pertandingan tersebut dihadiri oleh keluarga asuh, kelompok persahabatan Sam, dan Rita dengan anaknya. Nah, sebelum kita bahas kenapa sih si Sam ini bisa dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai orang yang menderita retardasi mental, maka kita bahas dulu mengenai apa sih itu sebenarnya retardasi mental. Nah, jadi apa sih itu retardasi mental? Jadi para pakar mengartikannya itu sebagai kelainan serius dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan juga berperilaku. Kondisi ini menghambat kesanggupan seseorang untuk memahami atau memperlakukan orang lain dengan normal dan membuatnya itu tidak bisa untuk menghadapi tantangan hidupnya sehari-hari. Nah, retardasi mental ini adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan yang biasanya nilai IQ-nya itu di bawah 70 dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi retardasi mental ini tuh dia itu tertuju pada sekelompok kelainan pada fungsi intelektual dan defisit pada kemampuan adaptif atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya yang terjadinya itu sebelum usia dewasa. Nah, retardasi mental juga merupakan penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermaknaan secara langsung itu menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Jadi dalam mendiagnosis seorang individu yang menderita retardasi mental, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder mencatatkan 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu individu harus memiliki fungsi intelektual umum yang secara signifikan itu berada di bawah rata-rata. Secara teknis, fungsi intelektual dari individu tersebut berada pada IQ di bawah dari sama dengan 70. Kriteria yang kedua yaitu individu tersebut harus mengalami kekurangan atau kerusakan dalam tingkah laku adaptif yang disebabkan oleh atau ada hubungannya dengan inteligensi yang rendah. Dan yang ketiga yaitu gangguan itu harus terjadi sebelum usia 18 tahun. Nah, selanjutnya itu mengenai tipe retardasi mental. Jadi tipe klinis retardasi mental menurut pedoman penggolongan diagnosis dan gangguan jiwa, retardasi mental itu dibagi menjadi retardasi mental ringan, sedang, berat, dan juga sangat berat. Jadi kita bahas tabelnya di sini. Berdasarkan tabel di samping, bisa kita ketahui bahwa tingkatan retardasi mental dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat ringan. Untuk tingkat ringan ini, IQ-nya itu berada di antara 50 sampai dengan 70 dengan persennya itu 85%. Jadi 85% orang itu menderita retardasi mental dengan tingkatan ringan. Yang kedua itu tingkat sedang. Untuk tingkat sedang sendiri itu berada di IQ antara 35 sampai dengan 49 dengan persennya itu 10%. Jadi 10% orang menderita retardasi mental dengan tingkatan sedang. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkat berat. Untuk tingkat berat ini IQ-nya berada di 20 sampai dengan 34. Untuk persennya itu ada di 3 sampai 4%. Jadi 3 sampai 4% orang itu menderita retardasi mental dengan tingkatan berat. Terakhir yaitu tingkatan sangat berat. Untuk tingkatan sangat berat ini IQ-nya berada di bawah 20 dan persentasenya itu 1. Jadi 1% orang itu menderita retardasi mental dengan tingkatan yang sangat berat. Ciri utama retardasi mental yaitu lemahnya fungsi intelektual. Lama sebelum muncul tes formal untuk menilai kecerdasan, orang dengan retardasi mental ini dianggap sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya dan tidak bisa merawat dirinya sendiri.
Kemudian selain inteligensinya yang rendah, seseorang dengan retardasi mental juga sulit untuk menyesuaikan diri dan susah berkembang. Keterampilan adaptif antara lain adalah keahlian untuk memperhatikan dan merawat diri sendiri dan mengemban tanggung jawab sosial seperti berpakaian, buang air, kemudian makan, kontrol diri, dan berinteraksi dengan orang sekitar. Retardasi mental disebabkan oleh banyak faktor, yang kemudian faktor ini dibagi secara umum menjadi dua kategori, yakni faktor biologis dan faktor psikososial. Faktor biologis adalah faktor-faktor yang tidak berasal dari lingkungan, yang termasuk di dalamnya adalah faktor genetik, kemudian faktor prenatal, faktor ketika kelahiran, juga faktor sesudah kelahiran. Sedangkan faktor psikososial adalah kebalikan dari faktor biologis. Faktor psikososial ini berasal dari lingkungan. Dalam hal ini, kebanyakan kasus mengarahkan kepada perbedaan kelas sosial sebagai penyebab dari retardasi mental. Jadi film ini itu berkisah tentang bagaimana sulitnya menjadi seorang ayah yang sempurna di mata orang lain, yaitu di mata putrinya sendiri, kemudian di mata teman-temannya, dan yang utama adalah di mata petugas sosial di negara tersebut atau di Los Angeles. Cukup sulit bagi Sam untuk meyakinkan petugas sosial bahwa ia adalah ayah yang mampu mendidik dan membesarkan putrinya seperti anak yang lain. Hal ini dikarenakan Sam itu memiliki retardasi mental, sehingga mereka itu menganggap Sam tidak mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak kepada Lucy dengan inteligensi Sam yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun. Jika dilihat dari karakteristik Sam, dalam film I Am Sam, kemungkinan Sam ini berada dalam tipe retardasi mental ringan, sebab dia sendiri itu sudah mampu merawat diri, kemudian sudah dapat dididik juga, kemudian secara fisik dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang normal. Hanya saja dia itu memiliki kekurangan dalam hal koordinasi, kekuatan, dan cara berbicaranya yang lambat dan juga kurang jelas. Nah, jadi kan rendahnya tingkat inteligensi penderita retardasi mental itu kita ketahui membuat sulit untuk menyesuaikan diri. Namun hal ini itu dapat diatasi dengan Sam. Dibuktikan dengan Sam itu mempunyai 4 teman yang sama-sama menderita gangguan mental. Kemudian ia juga sangat terkenal di kalangan pelanggan Starbucks di tempat ia bekerja. Kemudian Sam juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan tetangganya yang bernama Annie. Bahkan Sam juga bisa mengubah kehidupan Rita, yaitu pengacara Sam, dan menyadarkan Rita akan pentingnya kasih sayang orang tua kepada anak. Kemudian Sam dikatakan menderita retardasi mental karena sesuai dengan kriteria yang dijelaskan sebelumnya, yaitu menurut Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder, yaitu yang pertama karena Sam memiliki IQ di bawah rata-rata. Diketahui bahwa Sam ini tuh memiliki kapasitas otak yang setara dengan anak yang berusia 7 tahun, walaupun usia Sam sekarang itu sudah dewasa. Kemudian yang kedua, Sam mengalami kekurangan dalam tingkah laku adaptif yang disebabkan karena tingkat IQ Sam yang rendah, yakni dilihat dari cara Sam berbicara yang lambat, kemudian menggunakan kosakata yang sederhana, kemudian juga dia selalu bergerak, kemudian ia tidak henti-hentinya berbicara, dan ia melakukan kebiasaan tertentu, yakni selalu bermain dengan tangannya. Dan yang terakhir, yang membuat Sam ini termasuk dalam orang yang terkena retardasi mental adalah gangguan yang Sam alami itu terjadi sebelum umur 18 tahun. Diketahui bahwa Sam ini mengalami keadaan retardasi mental semenjak lahir, yang kemudian sang ayah itu pergi meninggalkan Sam. Jadi untuk penyebab kenapa si Sam ini menderita retardasi mental, di dalam film itu tidak ada dijelaskan dengan spesifik tentang apa penyebab Sam menderita retardasi mental. Dijelaskan bahwa Sam ini sudah mengalami gangguan mental ketika ia lahir, kemudian ibunya sakit setelah melahirkan Sam. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penyebab Sam menderita gangguan retardasi mental ialah gangguan yang disebabkan oleh faktor biologis. Bisa saja karena gen yang dimiliki oleh Sam
adalah gen abnormal, karena baik dari ayah ataupun ibu Sam itu tidak ada dijelaskan mempunyai penyakit gangguan mental, sehingga dugaan herediter yang menyatakan bahwa kualitas gen yang diduga berasal dari orang tua kemudian diteruskan kepada anak itu ditolak. Kemungkinan lain penyebab retardasi mental yang diderita oleh Sam mungkin ialah gangguan tertentu yang dapat diperoleh sebelum kelahiran sebagai akibat dari zat-zat kimia yang memasuki janin melalui plasenta dan juga disebabkan oleh penyakit ataupun luka pada waktu kelahiran atau sesudah kelahiran. Kesimpulannya, jadi retardasi mental merupakan penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermaknaan secara langsung, menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Klasifikasi retardasi mental adalah retardasi mental ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh Sam dalam film tersebut, kemungkinan Sam ini berada dalam kategori retardasi mental yang ringan. Karena apa Sam ini termasuk ke retardasi mental yang ringan? Sebab dia sendiri itu sudah mampu merawat diri sendiri, kemudian sudah dapat dididik. Secara fisik dia itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang normal, hanya saja dia memiliki kekurangan dalam koordinasi, kekuatan dan cara berbicaranya yang lambat dan juga kurang jelas. Dia juga sudah mampu merawat diri sendiri dan juga tidak begitu bergantung pada orang lain. Kondisi seperti retardasi mental memang sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari, tetapi dapat kita lihat bahwa bukan berarti semua yang mengalami retardasi mental itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dapat dilihat dari apa yang bisa dilakukan dengan keterampilan adaptif, antara lain adalah keahlian memperhatikan dan merawat diri sendiri dan mengemban tanggung jawab sosial.